Berarti dia kesadaran dirinya belum penuh untuk mungkin pasang alarm untuk bangun pagi. Berarti prinsip kesadaran penuh dari diri dia dan juga kita itu belum. Kita sebagai guru jangan menjudge. Bokna siang boleh. Apa benar? Cuma bomel siang malulu gitu ya. Kita menjudge, melabeli anak itu seling terlambat. Atau ada lagi anak yang tidak mengerjakan tugas. Kamu lagi. Padahal kita kalimat kamu lagi itu sudah melabeli anak didik kita. Kalaupun anak itu keseringan, sekarang gimana caranya kita merangkul anak itu? Dulu sebelum saya ikut CGP Bapak Ibu Guru, jarang-jarang banget saya paling nanti tak laporin ke BK biar BK yang ngurus gitu ya, atau di kelas. Jarang-jarang sekali saya meluangkan waktu sini apa betul ya. Jarang, jujur jarang. Kita kan selain mengajar juga punya tugas tambahan ya Bapak Ibu Guru. Setelah ikut CGP saya kayak tersentuh dan tertampar gitu. Kita sebagai guru bukan hanya mengajar, kita sebagai guru mendidik, menuntun, membimbing. Bagaimana anak didik kita itu tidak hanya kognitif, tetapi juga kepribadian atau karakter. Ketika kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak mengajar fisika, kimia, tapi beliau mengajar baca, tulis, dan kepribadian. Tapi hasilnya, Masya Allah, ya jauh sekali. Berarti ketika saya bercermin ke Pak Ki Hajar Dewantara, waduh, saya ini pantas enggak ya jadi guru? Saya pantas enggak ya menerima gaji dan tunjangan sebesar itu kan, itu ya Bapak Guru. Sedangkan saya mengajarnya tidak maksimal. Setelah saya tahu bahwa guru harus melakukan kesadaran penuh, mindfulness di dalam pengendalian sosial dan emosionalnya, saya ingin menerapkan itu kepada anak didik saya. Dan saya ingin mengimbaskan ini semua kepada rekan-rekan saya. Kemudian bagaimana praktiknya kesadaran mindfulness? Ada berbagai cara Bapak Ibu Guru. Dengan teknik START, ini salah satu caranya. Juga ada teknik yang lain, kesadaran penuh. Kita bisa fokus pikiran kita dengan mungkin meditasi, atau kalau dalam agama kita tumaknina atau khusyuk, fokus pada satu titik. Atau kita bisa rekreasi, merefresh pemikiran. Bisa juga kita dengan membaca buku yang fokus. Ini Bu Hanun ahlinya ini. Kalau kita sudah baca buku biasanya fokus ya Bu ya. Tak tahu cek sasaan ojen kalau payu. Karena ini fokus, berarti itu adalah mindfulness. Bagaimana kita mengajak siswa, ayo fokus ke pelajaran kita. Bagaimana caranya? Tadi pertama well-being dulu, pembelajarannya menyenangkan dulu. Gimana kita menarik siswa biar tertarik dengan apa yang akan kita ajarkan? Kalau siswanya belum fokus, mungkin mikir jam istirahat mereka beli apa ya? Atau mikir bengkok gelap bapak bego gitu ya. Otaknya yang lain-lain kita tidak tahu karena tidak bisa meraba isi pikiran anak-anak. Tetapi dengan berusaha menghadirkan mindfulness, anak-anak akan ada daya tarik terhadap apa yang kita ajarkan. Kemudian berikutnya adalah, ini salah satu teknik stop yang sudah kemarin kita coba di Vicon bersama Ibu Evi juga ya. Tarik nafas gitu, kita relax. Ternyata ketika kita melakukan teknik stop itu benar-benar kayak sekian menit kita melupakan semuanya ya Bu Evi ya. Kayak ya udah lupakan dulu beban segala yang ada, beban rumah tangga, beban anak segala macam. Sekian menit kita melakukan teknik stop kemarin, tarik nafas, hembuskan nafas secara pelan-pelan. Ternyata kita menyadari bahwa kita apa yang sudah terjadi hari itu, flashback tuh kayak keluar semua gitu Bapak Guru. Sampai teman-teman CGP kan ada yang nangis. Ada yang nangis, entah kenapa mungkin tersentuh ketika mendengar kata ibu. Mungkin ada yang ibunya meninggal dunia atau ada yang bagaimana. Saya juga kemarin itu, waduh, tidak gampang ya menciptakan mindfulness atau kesadaran penuh. Kalau bahasa kita mungkin kekhusyukan, fokus pada satu titik. Bisa juga dengan kebiasaan atau hobi kayak tadi membaca, menulis, kesadaran penuh akan terbentuk. Praktek kesadaran penuh memperkuat 5 kompetensi tadi Bapak Ibu Guru. Ini yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Nah, dengan kita melakukan pembelajaran yang well-being, menyenangkan, maka kita bisa menghadirkan mindfulness siswa ketika pembelajaran. Ketika siswa sudah sadar penuh mindfulness, maka
kompetensi sosial emosional di sana siswa akan terbentuk dan pembelajaran akan masuk ke siswa. Kalau teori mungkin gampang, coba praktekannya itu Bapak Ibu Guru. Ini kewajiban kita mempraktekannya. Ya. Bagaimana implementasi PSE? Jika kita ingin mengajarkan pembelajaran sosial emosional, itu ada 3 cara Bapak Ibu Guru. Pertama bisa di kelas terlebih dahulu, yaitu dengan cara implisit dan eksplisit. Implisit berarti pembelajaran sosial dan emosional dimasukkan ke dalam RPP kita Bapak Ibu Guru. Dimasukkan. Misalkan kita mau ngajari kesadaran penuh atau kita mau ngajari kesadaran diri, manajemen diri, dimasukkan di RPP kita. Yang kedua bisa dengan eksplisit. Eksplisit itu adalah tetap di kelas, ya. Kita akan mengajak siswa di sini dengan rancangan pembelajaran di luar RPP yang sudah kita punya. Kita buat rancangan sendiri apa yang akan kita ajarkan. Ini kemarin saya uji coba ke siswa saya di kelas. Saya menggunakan yang teknik eksplisit, yaitu menggunakan diagram roda emosi Plutchik. Saya mengajak siswa di luar pembelajaran IPA. Saya mengajak siswa mengenai pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri dan berkolaborasi dengan menggunakan roda emosi Plutchik. Yang kedua, sekolah. Kita bisa mengimplementasikan PSE itu di lingkungan sekolah, tentunya dengan dukungan atasan, rekan sejawat, dan juga komponen warga sekolah termasuk komite. Yang ketiga, keluarga dan komunitas. Kita ingin membentuk sosial emosional siswa itu tidak hanya di sekolah juga. Kenapa? Mungkin siswa hanya 7-8 jam di sekolah. Sisanya dari 24 jam. Berarti siswa kita lebih banyak di rumah. Maka kita akan merangkul wali murid, komite, bagaimana cara kita mencetak kepribadian anak bisa mengatur emosinya dengan positif. Berikutnya ini adalah implementasi PSE tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pengajaran eksplisit, pengajaran implisit, integrasi dalam praktek mengajar di RPP kita. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Misalkan kita mengajukan ini ke bagian dokumen 1 kurikulum, sehingga dijadikan visi atau misi di sekolah kita, sehingga dia masuk di situ. Dari 5 kompetensi PSE tadi masuk salah satunya atau syukur 5-5-nya ke dalam dokumen 1. Ketika masuk ke dokumen 1 berarti menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu Guru. Kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut menjadi iklim. Ketika iklim di sekolah itu sudah terlaksana, sehingga muncullah budaya positif di sekolah tersebut. Sederhana saja Bapak Ibu Guru, contoh buang sampah. Kalau tidak sadar diri anak-anak ditaruh di kolong meja. Banyak ya Bapak Ibu Guru. Berarti kesadaran dirinya kurang. Yang keempat, penguatan ini kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan. Kita merangkul guru dan juga staf TU, semua komponen warga sekolah. Kita rangkul semua untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana penguatan kompetensi sosial emosional di sekolah? Yaitu dengan cara memodelkan, berarti menjadi teladan. Bagaimana kita mau mengajarkan ke orang kalau diri sendiri belum? Kita menjadi teladan terlebih dahulu untuk anak didik kita di kelas, baru ke lingkungan lebih luas sekolah, baru berikutnya ke komunitas komite. Kemudian belajar. Dengan cara belajar di sini kita menciptakan tadi pembelajaran yang well-being dan mindfulness sehingga PSE bisa terwujud. Yang ketiga, berkolaborasi. Tidak bisa kita jalan sendirian kalau tidak dengan dukungan rekan sejawat dan atasan kita. Salah satunya di sini MGFP. MGFP ini adalah forum kita sesama guru IPA. Berarti kita di sini bisa saling sharing, saling ngasih masukan apa yang terbaik untuk anak didik kita. Ini adalah sedikit hubungan koneksi materi selama kami belajar kemarin di modul 1.1 sampai dengan modul 2.2 kemarin. Mohon maaf, ini sedikit saya tampilkan praktik PSE di kelas. Oh belum, ini ya, tidak dengar ya. Tadi tidak dihubungkan, mohon maaf.
Ini yang saya kemarin uji coba di kelas kepada siswa saya. Oke Pak Joko. Kurang masuk. Sudah? Tidak apa-apa Ustaz. Mungkin bisa diketik. Bisa diketik. Ya. Ini kemarin contohnya Bapak Ibu Guru. Saya mempraktekkan pembelajaran sosial emosional di kelas dengan metode eksplisit. Kemudian saya melakukan langkah-langkahnya. Ketika saya setelkan satu instrumental lagu, saya memberikan waktu sekitar 5-7 menit kepada siswa merenungkan apa yang sudah ada di pikiran dan perasaan mereka. Ternyata beberapa siswa ada yang menangis. Entah apa yang ada di pikiran mereka, kita berusaha menggali apa yang ada di perasaan mereka, menggali emosional mereka, sehingga kita di sini berusaha mengajarkan mindfulness kepada siswa. Fokus. Ketika sekitar 5-7 menit kita mengajarkan fokus, siswa bisa ternyata Bapak Ibu. Ada cowok yang cengengesan tertawa. Ketika saya tanya, kenapa kamu tertawa? Gak ada, Bu, ngeblank aja. Berarti dia belum fokus. Ada siswa cowok yang diam, kemudian tidak menangis, hanya diam. Saya tanya, kenapa? Ingat ibu. Padahal saya tidak ada perintah apa-apa di situ, hanya tenang. Kemudian sekalian pikirkan apa yang di otak dan pikiran kalian. Nanti anak berbeda-beda. Saya tidak meminta yang macam-macam, hanya menyetelkan satu instrumental. Ini langkah selanjutnya, saya menyampaikan diagram roda emosi Platzi kepada siswa. Roda emosi itu memiliki berbagai macam warna. Kemudian saya menampilkan kepada siswa, saya menjelaskan. Kemudian saya minta kepada siswa untuk mengidentifikasi perasaan dan emosi dia hari itu, saat itu. Kamu berada di warna yang mana saat itu? Apakah kamu marah, jengkel, cemas, atau kamu lelah? Kamu senang hari itu? Kamu cari di roda emosi itu, kamu bagian yang mana? Saya kasih waktu sekitar 2 menit sambil saya setel lagu instrumental. Kemudian mereka melihat itu dan merasakan. Mereka nulis langsung apa yang ada di internet, ditanam sendiri. Saya shoot, ada yang langsung cemas, marah, ada yang cemburu, ada yang lelah, ada yang senang. Ketika saya maju ke anak-anak untuk mempresentasikan, silakan kalian tulis atau gambar atau puisi atau nyanyi atau kalian dalam bentuk emoticon boleh. Anak-anak buat emoticon. Ada yang nangis, ada yang tertawa, ada yang senang hore. Ketika kita minta dia presentasi, saya tanyakan alasannya kenapa. Saya senang Bu, nilai UTS saya besar. Satunya kenapa? Saya sedih Bu, UTS saya kecil, saya takut dimarahi ibu. Ada yang nangis kenapa? Ingat ibu Bu, ibu saya meninggal. Berarti kita tidak tahu apa yang ada di hati dan pikiran anak kita, Bapak Ibu. Mungkin secara raga dia ada di kelas bersama kita, tapi secara emosional kita tidak tahu. Nah, ini kemarin saya mencoba praktekkan kepada anak didik saya, dan saya baru menyadari bahwa anak didik kita itu adalah titipan dari orang tua, titipan dari negara kepada kita sekolah, khususnya kepada kita seorang guru, untuk membangun karakter anak didik kita. Selain menanamkan pembelajaran secara akademik, tetapi akhlak juga itu yang utama, Bapak Ibu Guru. Demikian pemaparan dari saya mengenai pembelajaran sosial emosional. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ingin sharing tanggapan, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Amelia yang sudah memaparkan diseminasi tentang PSE. Monggo, sehingga saya minta tepuk tangannya dulu untuk Ibu Amel. Ya, terima kasih Ibu Amel, pemaparannya tadi sudah sangat bagus sekali ya tentunya Bapak Ibu mengenai pembelajaran sosial emosional, dan itu sangat mengena sekali kepada kita sebagai pendidik. Karena sudah diingatkan oleh Ibu Amel bahwa tugas kita tidak hanya mentransfer materi. Kalau hanya mentransfer materi, siswa kita tidak kasarannya tidak terlalu banyak butuh kita. Butuhnya itu Mbah Google kalau cuma materi. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa menuntun siswa, mendidik siswa, itu yang sulit. Makanya kita sebagai pendidik harus punya sangu
sangu katanya ya, yaitu PSE ini, di mana PSE adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan pembentukan kesadaran dan kontrol diri kita. Jadi bagaimana kita menjadi seorang guru harus bisa mengontrol, kita harus punya kesadaran mindfulness katanya. Kita tidak hanya menginginkan anak-anak paham akan apa yang ingin kita ajarkan, tetapi kapan kita akan memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk menanyakan secara langsung mereka sih butuh apa. Anak didik kita itu sebenarnya butuh apa yang harus kita berikan kepada mereka semua. Jadi ini sangat penting yang akan kita berikan kepada anak didik agar mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi permasalahan sosial emosional yang dialami di lingkungannya, baik di sekolah maupun di rumah. Baik, untuk cermin yang kedua, sesi yang kedua, dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mungkin ada sharing di sini kepada Ibu Amel. Tadi sudah disampaikan, kita sebagai CGP bukan berarti pinter, tetapi cuma mungkin kami dapat materi ini terlebih dahulu. Nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini. Jadi monggo dipersilakan, mungkin ada yang sharing atau bertanya kepada Ibu Amel selaku CGP. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak hal yang sudah dijabarkan, walau waktunya hanya sedikit tapi dalam banget menyentuh kita. Sepertinya banyak hal yang belum kita lakukan untuk menyempurnakan tugas kita yang merupakan amanah tadi. Well-being. Dalam hal ini berarti pengalaman masing-masing guru dalam menyelesaikan, bertahap melewati tugas-tugasnya itu masih banyak yang kurang. Kalau begitu evaluasi berkala udah tidak perlu lagi. Evaluasi terus-menerus yang penting. Sekarang setelah dapat dari Amel, terima kasih calon guru penggerak ini. Ternyata 3 kemampuan tadi yang dimiliki siswa, kognitif, afektif, dan psikomotor, akan lebih sempurna dengan adanya kompetensi sosial dan emosional. Gini Bu Amel, sebenarnya well-being itu mungkin sudah tercipta bagi sebagian peserta didik kita saja. Ada beberapa siswa yang nyaman dengan pembelajaran kita, ada beberapa siswa yang acuh, ada beberapa siswa yang diam, pasti. Kita bisa terapkan ini di pembelajaran kita. Coba anak-anak, kita sekarang renungkan, kita sekarang berada di bulan. Coba semuanya diem, kita ada di bulan. Apa yang ada di otak kalian ketika di bulan? Melayang Bu. Kenapa bisa melayang? Iya ya Bu. Ada yang bisa jawab, karena ada gravitasi Bu. Kita kejar terus, apa itu gravitasi? Berarti tema ini kita mau ngajari hukum Newton atau tentang aksi reaksi atau gravitasi. Tapi kita membawa mereka dulu ke kesadaran penuh, mindfulness dulu, sehingga terbentuk well-being di kelas. Dan banyak cara yang lain Bu Ibu Hanun. Mungkin itu salah satu cara. Ada lagi dengan game. Ada juga dengan tadi teknik stop. Ada lagi dengan roda emosi pelancip. Juga ada dengan role playing, bermain peran tergantung materi pelajaran kita hari itu. Dan ada teknik-teknik lain yang sudah kami pelajari di materi PGP kemarin. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bu Evi dan juga Bu Wahyu, kami persilahkan. Sebenarnya ini fleksibel saja Bapak Ibu Guru. Naluri kita sebagai guru sebenarnya memiliki itu. Hanya saja terkadang kita belum memunculkan itu kepada diri kita selama mengajar. Yang ada di otak kita, gimana materi selesai, anak paham, anak bisa, yuk lanjut ulangan materi selanjutnya. Kita tidak pernah bertanya, nak kamu ngerti enggak? Nak kamu selama pelajaran ini nyaman enggak? Nak kamu selama pelajaran ini enjoy enggak diajar Bu Amel? Kita belum pernah menanyakan itu ke siswa. Secara pribadi
kita mungkin menanyakan itu beberapa kali dalam 1 bulan pertemuan mungkin ya Bapak Ibu guru. Kita tidak menanyakan itu setiap hari. Beda dengan guru TK dan PAUD. Makanya kenapa ketika kita disetelkan video tentang guru TK dan PAUD itu, kita langsung, waduh, kita harus belajar nih kepada mereka. Gimana guru TK dan PAUD harus mengemong banyak siswa, sistem amongnya bagus. Kita yang sudah merasa mengajar anak yang remaja menuju dewasa, ngerti paling ini. Padahal kita tidak tahu mereka ngerti apa enggak. Kita belum menanyakan seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan dari Bu Evi atau Bu Wahyu? Nah, saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Langsung saya kembalikan cerminnya ke Bu Hanun. Dari penjabaran yang sudah disampaikan oleh Bu Amel, bagaimana Ibu? Oke. Kalau saya di sindiran sosial dan emosional ini, saya juga selaku CGP di sini, saya masih belum mindfulness sebenarnya. Karena kalau kita mau mindfulness sungguhan, kita harus melihat karakter siswanya. Misalkan mungkin kalau menarik siswa dengan mindfulness yang tidak terlalu berat dengan teknik yang ringan saja, mungkin seperti di SMP 1 Situbondo mungkin gampang. Tapi kalau di SMP 1 Jangkar mau diajak teknik stop saja, yuk berhenti berpikir sejenak, dok temor Bapak Ibu. Jadi terkadang materi dengan kenyataan itu sulit untuk kita praktekkan, ya. Mungkin di sekolah saya dengan sekolah Bu Amel juga berbeda. Nah, yang saya lakukan juga sama dengan yang disampaikan Bu Amel. Saya mencoba untuk membuat RPP yang jadi implisit di dalamnya, Bu Hanun. Jadi saya mencoba ke kelas yang unggulan waktu itu. Kelas tak unggulan sal-sal. Jadi saya mencoba di apersepsi, saya ambil satu kompetensi kesadaran penuh. Jadi pakai teknik stop. Jadi saya belajar seperti orang psikolog. Jadi saya beri seperti pelajaran ISQ sih. Jadi motivasi sebentar. Ya alhamdulillah anak-anak saya paham. Akhirnya nanti itu datangnya menggiringnya ke pembelajaran diferensiasi, mungkin akhirnya ke situ. Jadi kita tahu mana sih anak ini yang nggak bisa diam, mana anak ini yang kurang fokus, berarti kurang mampu menangkap pembelajaran. Oh berarti nanti larinya kita giring ke diferensiasi, mana yang butuh penanganan lebih lanjut, mana yang hanya dilihat sebentar, mana yang dituntun untuk lebih banyak, kan seperti itu katanya Pak Pengawas seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup ya? Oke. Bagaimana? Ya. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan, saya selaku moderator di sini menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada Ibu CGP, Ibu Amelia yang sudah memberikan materi yang sangat amat bisa menjadi kita guru yang katanya bergerak Indonesia akan lebih maju. Jadi monggo Bapak Ibu kita sama-sama bergerak, jangan anak-anak saja yang kita suruh bergerak, tapi gurunya duduk di tempat. Baik, untuk kegiatan pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPLB Iman? Visi misi? Yes. Program kerja? Sukses. Lagi masih latihan. MPLB Iman?